قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى وجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. وبعد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, juga santri-santri yang kami banggakan, pada hari ini kita lanjutkan daras kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Ashbah An-Nadhair. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di atau sudah selesai membaca 5 kaidah kubro. Yang pertama kemarin itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua kemarin itu adalah al-aslu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Dan yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajribut taisir. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Dan yang kelima al-'adah muhakkamah. Kita ulangi kemarin. Yang pertama kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksud yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Kemudian kaidah ketiga yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya hal yang sukar itu menghadirkan hal yang mudah. Keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu dihapuskan. Tradisi itu atau kebiasaan itu menjadi hukum. Itu kemarin 5 kaidah kubro yang pernah kita baca dan kita pelajari bersama. Kemudian datanglah sekarang kaidah kabir. Lantas apa bedanya 5 kaidah kubro dengan 40 kaidah kabir? Kalau kaidah kubro yang 5 itu lebih banyak besarnya sangat. Kalau yang 40 ini kaidah kabir atau kaidah kabir. Oke. Nah, apa saja 40 kaidah kabir ini? La yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihad, ijtihad itu la yunqadu, tidak dibatalkan atau tidak dihapuskan bil ijtihad, dengan ijtihad. Atau bahasa lain ada di buku-buku lain ada tambahannya bil ijtihadi mithlih, karena sama-sama ijtihad. Jadi suatu ijtihad tidak dihapuskan atau tidak tidak dihapuskan dengan ijtihad yang semisalnya. Apa maksudnya? Oke, Bapak Ibu santri-santria, ijtihad adalah suatu kegiatan atau suatu perkara di mana seorang mujtahid berijtihad, seorang mujtahid bersungguh-sungguh dalam menghasilkan suatu hukum. Nah, kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan awal bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu
tidak semua orang mampu dan berhak bermuamalah atau mengambil hukum atau mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kapasitas keilmuan tertentu. Ada nanti di pelajaran usul fikih di akhir bab usul fikih dalam kitab Waraqat itu dibahas bahwasanya siapa sajakah yang berhak untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah atau bermuamalah langsung. Mereka ini kemudian hari disebut sebagai seorang mujtahid. Di antaranya memahami bahasa Arab, gramatikanya, mufradatnya, kemudian juga memahami ilmu nasikh mansukh, memahami ilmu usul fiqh, memahami ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya dalam fan ilmu-ilmu syariah Islamiyah. Mereka yang memahami ilmu tersebut, dan tak lupa ini garis bawahi itu memahami juga furu fikih khilafan wa madhaba. Jadi memahami fikih secara madhab ataupun di luar madhab dia, artinya memahami fikih madhabul arba'ah dan di luar madhabul arba'ah. Orang yang seperti ini disebut sebagai seorang mujtahid. Apa mujtahid secara bahasa? Diambil dari kata ijtihada yang artinya bersungguh-sungguh. Berarti kalau mujtahid orang yang bersungguh-sungguh. Apa amal mujtahid ini? Amalnya, perbuatannya adalah berijtihad. Itu apa? Bersungguh-sungguh. Dalam hal apa? Dalam hal mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berijtihad. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya seorang mujtahid ketika berijtihad, apabila ijtihadnya itu adalah benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya adalah salah, maka baginya 1 pahala. Apa artinya? Bahwasanya Allah atau Islam sangat menghargai ijtihadnya atau kesungguhan seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika benar, maka bagi orang tersebut 2 pahala. Dan jika keliru, maka bagi orang tersebut 1 pahala. Apa maksudnya? Luar biasa. Bahwasanya apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid itu, seorang ulama yang berijtihad itu adalah dalam ranah berijtihad. Jadi bukan dalam rangka mengeluarkan suatu hal yang pasti, gitu ibaratnya. Mengeluarkan suatu hal yang hukumnya ini pasti haram, pasti halal gitu. Tidak, tapi dalam ranah berijtihad. Artinya apa? Mungkin saja apa yang disampaikan ulama itu benar. Dan mungkin saja yang disampaikan ulama itu adalah sebaliknya. Maksudnya bukan benar atau tidak benar menurut kita yang awam, bukan. Tapi benar ataupun tidak menurut yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal benar tidak itu bukan dari kacamata kita sebagai awam, tapi itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika ternyata benar di sisi Allah apa yang Allah maksud dengan hal tersebut, kemudian seorang mujtahid berijtihad dan ternyata benar, maka bagi orang tersebut 2 pahala. Tapi ternyata salah, bukan berarti berdosa, gitu ya. Nah, kalau salah, dia tetap mendapat meskipun 1 pahala. Mengapa? Karena Allah atau Islam di sini menghargai kesungguhan atau keilmuan orang tersebut. Wahakadha. Jadi benar bahwasanya ilmu itu adalah amanah. Ilmu itu adalah amanah. Wahakadha. Nah, bahasan yang kita bahas pada kaidah kabir yang pertama adalah ijtihad. Nah, kita tadi sudah paham bahwa ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, seorang ketika ia sholat di padang pasir atau di tengah hutan. Kita berarti di tengah hutan, Bapak Ibu ya.
Ketika di tengah hutan, dia tidak bisa mendapati kiblat. Alat-alat yang ia bawa juga tidak bisa mengarahkan kemana arah kiblat. Ia juga tak bisa menggunakan cahaya matahari untuk menentukan arah kiblat. Nah, maka orang seperti ini bagaimana untuk menentukan kiblatnya? Dia tidak bisa atau tidak mengetahui arah kiblat dengan alat, pun dia juga tidak bisa mengetahui arah kiblat dengan cahaya matahari. Maka orang seperti ini menentukan arah kiblatnya dengan berijtihad. Gitu ya. Apa maksudnya? Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh apa yang ia modal apa yang ia miliki di tengah hutan tersebut untuk bisa selanjutnya menentukan arah kiblat dalam sholat. Nah, maka ketika ia berijtihad, ini kayaknya bismillah ke sana deh kiblat teh. Ciri-cirinya A B C D. Nah, itu namanya berijtihad gitu ya, dengan ciri-ciri tersendiri atau dengan hal-hal yang bisa dijadikan dalil bahwa si kiblat itu adalah ke arah sana. Itu misal. Nah, kemudian orang tersebut di sholat zuhur ke sana. Apanya? Kiblatnya ke sana. Dengan cara apa? Ijtihad. Bukan yakin. Beda kalau yakin. Ketika yakin kiblatnya ke sana, ya udah, itu tidak boleh berijtihad. Kalau yakin memang ke sana, maka lakukanlah menghadap kiblat ke sana. Tapi ranah kita adalah ketika seseorang tersebut itu tidak tahu arah kiblat kemana, pun tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk, maka ia pun berijtihad, gitu ya. Nah, kemudian ketika sholat duhur dengan ijtihadnya, kiblatnya adalah ke sana, misalkan ke arah depan, misalkan, gitu ya. Kemudian pas sholat asar, maka baginya ia tidak atau ia tidak boleh atau ia tidak berhak untuk ketika sholat itu, sekarang mah tadi mah berijtihad ke sana, tadi mah ke sana, sekarang maka kayaknya sekarang ke kanan deh, gitu. Jadi biar misalkan kalau ternyata nggak ke sana, berarti yang ini yang benar nih, ke kanan. Artinya dia berijtihad lagi dengan sholat menghadap, kalau yang sekarang mah yang asal mah ke arah kanan. Nah, pertanyaannya, bolehkah orang ketika sholat tidak mengetahui arah kiblatnya, cara sholatnya zuhur tadi ke depan, pas asar kiblatnya ke kanan dengan dalil ijtihad, bolehkah demikian? Jawabannya adalah tidak boleh. Mengapa? Kaidah fikih berkata, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad lagi. Maka ijtihad yang pertama ketika menghadap ke sana, maka sholat pun asar juga ke sana. Jadi tidak lantas mencari kiblat baru dengan dalil berijtihad lagi, tidak dibenarkan. Itu diantara contoh kasus pada kaidah kabir yang pertama dari 40 kaidah kabir, itu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Kemudian di sini Muana memberikan beberapa contoh studi kasus atau furu fikihnya, yaitu yang pertama tadi yang kita bahas. Kemudian kita lihat yang mudah difahami. Oke, coba kita baca yang kedua ya. Ibu saya lihat kasusnya, coba kita lihat nomor 2. Laukana indahu inaan, seorang jika mempunyai dua wadah, dua bejana, wa arada wudu'a min ahadihima, dan ia berkehendak untuk wudu, berniat untuk wudu, mau wudu dengan salah satu daripada kedua bejana tersebut. Fajtahada hatta tawassala ila taharati ahadihima, maka ia pun memilah dan memilih, maka salah satu yang dipakai, misalkan bejana yang A, fatawadda'a minhu, maka ia pun wudu dengan bejana yang A. Tsumma tabayyana lahu bijtihadihi adamut taharah, kemudian jelas baginya, terbukti baginya, tapi terbukti bukan nyata dengan ijtihad lagi, bahwasanya adamut taharah fala yastakhdimul akhar. Apa maksudnya? Maka tadi kan dua bejana tuh,
yang A sama yang B. Dia berijtihad ini kayaknya yang A deh yang suci, dengan ijtihad. Jadi bukan yakin yang A suci, tapi ini ragu, cuman dia berijtihad yang A yang suci. Kemudian ia pakai untuk apa? Untuk berwudu, air yang di bejana A teh, air yang di wadah A gitu ya. Kemudian setelah itu ragu, kayaknya ini najis deh gitu. Kemudian pas selanjutnya ketika di B atau ketika sholat selanjutnya dia berwudu dengan bejana yang di B gitu. Nah, apakah dipahami bejana A tadi benar-benar itu adalah najis atau terkena najis? Jawabannya tidak demikian, kecuali memang kalau ternyata terkena najis, terbukti benar ada najis. Tapi kalau menyangka, mengira dan hanya berijtihad gitu ya, maka yang A benar. Kemudian ketika melakukan dengan A lagi di ijtihad yang kedua juga tidak mengapa gitu. Ini adalah contoh lain daripada al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Sesuatu ijtihad itu tidak menghapuskan ijtihad yang lain. Itu mungkin diantara dua studi kasus dalam kaidah kubro kaidah kabir yang pertama. Kita lanjut pada kaidah yang kedua, yaitu kaidah yang berbunyi idza jitama'al halalu ma'al haram ghullibal haram. Kaidah yang artinya idza jitama'a, apabila berkumpul al halalu yang halal maka dimenangkan oleh yang haram. Ini kaidah pernah kita bahas sebelumnya ya, yaitu studi kasusnya seperti contoh adalah ketika kemarin itu anak dogi dengan anak kambing, mereka kawin, anaknya adalah seperti kambing gitu. Tapi kalau yakin memang tidak ada lagi kambing yang mendekat gitu, kambing jantan yang mendekat pada kambing betina ini kecuali si dogi tadi, dan yakin anaknya itu adalah anak dogi dan kambing, maka anak ini itu termasuk dalam kaidah idza ijtama'al halalu ma'al haram ghullibal haram. Apabila terkumpul atau berkumpul halal dan haram, yang menang adalah haram. Berarti si anak kambing tersebut dihukumi haram sebagaimana salah satu yang najis itu. Kaidah ini juga berkenaan dengan kaidah yang lain, yaitu apa? Ketika ini cara memahaminya diantaranya adalah ketika berkumpul salah satu daripada yang halal dan haram gitu ya. Jadi ada sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram. Nah, maka ini turunannya menjadi apa? Satu, turunannya menjadi haram. Dalam hal apa? Dalam hal najasah. Gitu ya. Turunannya menjadi haram dalam hal apa? Najasah. Nah, maka tadi apa contohnya? Kambing dengan dogi. Turunannya jadi haram dalam hal najasah, maka disifati najis, disifati seperti yang haram dari salah satu keduanya. Ini kaidah unik. Kemudian di sini beliau memberikan beberapa furu atau beberapa kasus, yaitu idza aro dalilan ahaduhuma yaqtadi tahrim wal akharu yaqtadi ibahah qudimat tahrim. Nah, ini apabila ada dua dalil yang secara zahir berkontradiksi atau bertabrakan, yaqtadi tahrim, salah satunya itu menunjukkan kepada haram dan yang lain menunjukkan kepada mubah, maka ketika ada dua dalil yang seperti ini, bagaimana caranya? Qudimat tahrim, didahulukan yang tahrim. Kenapa? Wa min thamma qala sayyiduna Utsmanu indama su'ila 'an jam'i bainal ukhtaini bimilkil yamin ahallathuma ayatun wa haramathuma ayatu wa tahrimu ahabbu ilaina. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ketika ditanya tentang menggabungkan antara dua saudari bimilkil yamin,
dengan milik yamin, atau dengan bahasa lain ini dalam ranah ketika menggabungkan dua saudari menjadi istri gitu ya. Nah, maka tapi bukan berarti dalam satu waktu gitu. Karena wah ini dalam fikih masalah masalah istimewa atau masalah unik gitu ya. Sebab dalam hal penghalalannya pun adalah dalam beberapa waktu atau dalam beberapa cara. Nah, di sini Sayyidina Utsman berkata, ahallat huma ayatun wa haramat huma ayat wa tahrimu ahabbu dihalalkan adalah bertabrakan dalam satu hukum, wa tahrimu maka yang haram adalah ahabbu ilaina, lebih aku sukai. Sayyidina Umar manhaj beliau ketika ada dua dalil yang kontradiksi, maka beliau yang ambil yang haram. Sebagai apa? Sebagai kehati-hatian. Nah, ini juga masuk dalam ranah ijtihad kembali wahana. Okay. Kemudian contoh studi kasus yang kedua. Adalah tatkala hadis, ada dua hadis yang kontradiktif sama, yaitu yang pertama hadis yang berbunyi laka minal haidi ma fawqul izar. Nah, ini bahasan 20 tahun ke atas ya. Nah, ini santri-santri ya mumpun dulu karena studinya unik, yaitu tatkala ada hadis tentang suami istri, laka minal haidi fawqa ma fawqal izar. Jadi ketika seorang perempuan haid, maka bagi suaminya adalah di atas apa-apa yang ada di atas izar. Izar itu sarung berarti ya, atau yang menutupi bagian bawah dari pusar ke bawah. Nah, ketika haid. Kemudian dalam hadis lain ini kali redaksinya tidak demikian, melainkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka bebas kecuali adalah nikah atau jima gitu. Nah, ini adalah dua hadis yang kontradiktif secara zahir. Yang ini berkata tidak boleh dari pusar ke lutut ibaratnya atau ke bawah, yang ini boleh selain daripada nikah. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Fa innal awwala yaqtadi tahrim ma baina surrati war rukbah. Hadis yang pertama menunjukkan haram antara lutut dan antara pusar dan lutut. Adapun hadis kedua yaqtadi ibahah, ini menunjukkan boleh ma baina sur war rukbah, apapun baik itu juga antara pusar dan lutut, lakin kecuali adal waqt, kecuali jima. Fayurajjahu tahrimu lima baina surrati wa rukbati ihtiyatan. Maka dimenangkanlah yang mana yang hadis yang pertama sebagai apa? Ihtiyatan, sebagai kehati-hatian. Nah, ini diantara contoh studi kasus tentang kaidah di atas. Jadi ketika ada dua dalil yang kontradiktif, bagaimana cara seorang mengambil kesimpulan. Nah, gabungkan dulu semua dalil. Ketika ada dua dalil yang kontradiktif, digabungkan dulu. Karena pada ikatnya yang pernah kita bahas, tidak ada dalil yang kontradiktif, tidak ada dalil yang bertabrakan. Kenapa? Karena keluar dari wahyu yang sama, maka dalil tidak akan pernah bertabrakan. Terus tadi di atas juga ini kan bertabrakan. Nah, bertabrakan itu secara zahir. Namun kembali ketika digabungkan, dipreteli misalkan atau ditahlil satu persatu maknanya, maka ternyata oh berarti ini mah khusus gitu, misalkan kepada fulan saja hukumnya, atau oh ini mah khusus, oh ini mah menjadi hukum yang baru atau nasikh, yang lama dihapus jadi mansukh wahakala. Itu jadi luar biasa. Ternyata nanti dalam usul fikih Bapak Ibu, kita santri-santri ya, kita akan pelajari oh ternyata
Al-Quran yang 30 juz saja, itu ada yang hukumnya itu tetap, tapi rosemnya sudah tidak ada. Atau kebalikannya, rosemnya ada, hukumnya tidak ada. Apa maksudnya? Jadi begini, dahulu contoh sebagai contoh, dahulu Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, itu ya, apa, asy-syaikhu seorang lelaki tua, wasy-syaikhatu dan perempuan tua, idza zanaya apabila berzina keduanya. Nah, ila akhiril ayat. Itu dahulu adalah ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah sekarang ayat tersebut ada? Jawabannya tidak. Nah, itu yang disebut sebagai ilham ma'alat rosem. Jadi hukumnya tapi rosemnya, tulisannya, lafadznya dalam Al-Quran sudah dihapuskan atau sudah ditiadakan. Nah, ini menjadi bukti dalil bahwasanya dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang masih tetap, tapi rosemnya, tulisannya tiada atau sudah dihapuskan. Karena apa? Karena contohnya asy-syaikhu wa syaikhu itu adalah lelaki tua atau perempuan yang tua, ini masuk dalam kategori biasanya muhson gitu ya, atau yang sudah menikah. Nah, maka ketika berzina dihukumi sebagai atau disamakan dengan yang muhson. Nah, maka ayatnya kan wazani wazaniyatu idza zanaya, kalimatnya tidak wasyaikhu wasyaikhu. Kalau ya syaikhu wasyaikhu sudah dihapuskan. Nah, alhasil apa? Oh, ternyata luar biasa, dalam ilmu usul fikih dipelajari ada ayat yang dahulu itu ada turun kepada Nabi Muhammad, tapi dihapus kalimatnya, cuma hukumnya saja yang dipakai. Pun kebalikannya, ada ayat yang dulu turun dan ditulis ayatnya kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran ada, tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Gitu ya. Nah, apa contohnya? Adalah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam surah Al-Baqarah, perempuan dahulu ketika wafat suaminya, maka haul, apanya, iddahnya adalah haul. Bukankah 3 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra. Nah, itu adalah hukum baru. Maka yang dulu disebut mansuh, yang baru disebut nasikh, yang menghapus. Yang dulu mansuh, yang dihapus. Nah, tapi ayatnya masih ada, walladzina tawaffawna min azwajihinna. Nah, itu surah Al-Baqarah tentang perempuan yang meninggal suaminya, itu haul. Kapan? Dahulu. Maka mansuh hukumnya. Tapi hukumnya karena apa ayatnya apakah masih ada? Masih ada dalam Al-Quran. Hukumnya sudah tidak ada. Nah, ini kembali sebagai contoh bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayat, ada keterangan yang hukumnya ada, tapi sudah dihapus lafadznya. Yang lafadznya ada, hukumnya sudah dihapus. Wahakadha. Maka sebagai mujtahid itu harus mengetahui mana nasikh mansuh, mana ayat yang baru, mana ayat yang lama, mana hadis yang baru turun, mana hadis yang lama turun. Dari mana mengetahui hal tersebut? Dari asbabun nuzul. Kalau hadis dari asbabul wurud, begitu ya. Maka masih luas sekali ilmu Allah yang belum kita pahami. Wahakadha. Oke, itu diantara beberapa contoh dalam kaidah idza jitama'al halalu ma'al harami ghudlibal haram. Oke. Selanjutnya di sini Allahumma shalli ala Nabi, ada yang ketiga nih, unik Bapak Ibu, ini penting juga. Yang ketiga ini ada contoh kasus adalah ketika lawish taraka fi dzabhi, apabila ikut gitu ya, atau berpartisipasi dalam menyembelih. Siapa? Muslimun, seorang muslim, wa majusiyun, dan seorang majusi. Ini majusi berarti non muslim. Maka apa yang terjadi? Lam yajuzil aklu minadzabi. Maka tidak boleh memakan apa
yang disembelih itu. Jadi daging sembelihannya itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab yang ikut menyembelihnya atau yang berpartisipasi dalam penyembelihan itu bukan orang muslim saja, tapi juga orang non muslim. Nah, ini hal apik Bapak Ibu ya, santri-santri. Maksudnya apa? Maksudnya orang non muslim ketika menyembelih itu kan tidak memakai aturan Islam. Di antaranya itu mungkin satu, tidak pakai basmalah. Dan kedua, kalau misal menyembelih ayam itu tidak berdasarkan syariat Islam, itu urat lehernya misalkan diputuskan atau bagaimana, tapi cukup hanya dipanaskan biar mati. Nah, itu kan banyak. Nah, maka alangkah lebih bagusnya kita ketika membeli suatu itu, apalagi hubungannya dengan daging misal, itu dibeli daripada orang-orang yang muslim, jaganya seorang muslim. Itu sebagai apa? Sebab kalau tidak demikian berarti tidak boleh dimakan. Ketika kita tahu, apalagi kalau tahu ya, kita tahu yang menyembelih itu adalah bukan seorang muslim, tahu ternyata ya yang ngurusnya itu, yang menyembelihnya bukan orang-orang muslim, orang non muslim, maka itu tidak boleh dimakan. Ini unik. Guru kami Maulana Syekh Muhammad Mustafa Naimah awal-awal fakir berada di Alexandria, itu beliau suka membagi-bagikan seminggu sekali to'am. Apa to'am? Makanan ya, beras, daging ayam, daging sapi, minyak, kebutuhan pokok lah begitu, dalam seminggu sekali untuk para santri. Kemudian beliau itu ketika ditanya, karena syirkahnya pas tuh, ibaratnya si tokonya itu toko yang menyebarkan atau memesan daripada toko tersebut selalu dari toko itu. Maulana ketika memesan daging atau to'am tadi selalu dari toko tersebut. Kemudian suatu hari di toko tersebut stoknya kosong, ada yang nawarin di toko lain. Gitu. Beliau berkata, enggak apa-apa, enggak dulu, minggu ini enggak, kita enggak ada to'am dulu, maaf, tapi insya Allah minggu depan. Padahal toko lain juga ada menawarkan. Nah, justru beliau jawabannya apa? Unik Bapak Ibu ya, ini bab apik gitu ya. Bab apik. Beliau berkata, karena yang saya tahu, saya dapat kabar dan saya cross check ternyata benar. Di toko yang ini mah, yang nawarin ini mah, itu apa? Di antara pekerjanya tidak apik gitu. Apa tidak apik di sini? Itu beliau berkata di antara pekerjaannya itu ada yang fasik, ada yang nggak suka sholat, cina gitu, dan lain sebagainya. Salam sampai segitunya gitu, sampai segitunya dalam apik dalam ranah apa-apa yang dimakan adalah harus daripada tangan-tangan orang-orang yang soleh gitu ya. Itu lebih jauhnya ke sana gitu, maksudnya kalau ideanya ke sana gitu. Kita tidak membeli sesuatu yang dijual orang-orang fasik. Kita tidak memakan sesuatu yang diberikan oleh orang yang tidak sholat, ibaratnya demikian. Idealnya demikian gitu. Tapi kembali ada adab, tidak boleh di depan orangnya. Orang ini masyhur tidak sholat, dikasih nggak mau, kamu bang nggak sholat, tidak demikian juga. Ada adab tertentu. Nah gitu ya. Nah tapi ketika berbicara itu berbicara ibaratnya halal atau tasawuf. Tapi kalau berbicara fikih, kalau dalam ranah fikih tidak mengapa. Yang penting orang tersebut adalah bukan non muslim, terutama dalam bab adzabih, dalam bab tentang menyembelih. Ya, ketika diketahui yang menyembelihnya non muslim, maka sudah jelas jangan dimakan dagingnya, karena ya satu tidak bismillah, kedua mungkin juga karena apalagi kalau kita tidak tahu menyembelihnya, mungkin juga menyembelihnya bukan secara syariat gitu ya. Menyembelihnya mungkin hanya dibunuh, ditombak dagingnya, si hewannya itu tidak disembelih di leher, tapi ditombak misalkan, yang penting mati. Nah itu kan juga menjadi masalah. Maka sama saja memakan bangkai karena penyembelihannya yang tidak syar'i. Itu kembali ke hati-hatian kita sebagai seorang muslim dalam memakan, apalagi hubungannya dengan daging yang disembelih. Wah, kenapa ini menjadi haram? Sebab kaidahnya adalah tadi apa? Idza ijtama'al halalu ma'al haram ghullibal haram. Apabila berkumpul yang halal dan haram, dimenangkan yang apa? Yang haram. Berarti himbauan terutama bagi yang berbicara, umumnya untuk kita semua, Bapak Ibu, santri-santri yang benar-benar menjadi kaidah, bahwasanya kaidah ini adalah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa
berhati-hati dalam hal apapun yang kita konsumsi, gitu ya. Tidak kita konsumsi, melainkan selain daripada itu adalah sehat, bersih, halal, juga adalah dari mana asalnya, gitu. Maulana pernah berkata, saya tidak ingin santri-santriah kami itu memakan, kata beliau, apa-apa yang jadi saya harus tahu dari mana sumbernya makan tersebut. Kalau teamah siapa, kalau daging siapa yang menyembelihnya, kemudian siapa yang nyucinya, siapa yang ngotonginnya, siapa yang ngasihinnya, siapa yang nganterinnya, siapa yang jualnya, siapa yang nganterin setelah dijualnya, gitu ya. Itu harus diketahui idealnya demikian. Intinya harus tahu apakah orang tersebut adalah orang yang baik atau tidak. Wah, kata kenapa? Karena hal tersebut jelas akan mempengaruhi kepada yang memakan makanan tersebut, yaitu idealnya demikian. Tapi kalaupun tidak, kembali kepada fikih, yaitu yang penting yang menyembelihnya adalah seorang muslim. Wah, kata. Oke, kemudian itu diantara studi kasus dari kaidah idza istamal halalu ma'al harami ghulibal haram. Oke. Kita lihat. Nah, ada waktu 10 menit. Masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, kaidah yang berbunyi apa? Al-itharu fil qurabi atau fil qurbi makruh wa fil ghairiha mahbub. Al-ithar. Ma makna ithar? Ithar itu artinya mengedepankan orang lain. Mengedepankan orang lain. Fil qurabi atau fil qurbi dalam hal ibadah adalah makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak mengapa, tidak dikerjakan berdapatkan pahala. Jadi masyhur lah Bapak Ibu ya, bisa difahami makruh. Jadi ketika mengedepankan orang lain dalam ranah ibadah makruh, artinya tidak diperkenankan, gitu. Wa fi ghairiha, dalam hal selain itu, berarti dalam hal dunia adalah mahbub, hal yang disukai. Contoh studi kasusnya adalah ketika ini contohnya pertama, la ithara bima ittahara wala bisafil awal fi shalah. La ithara, tidak ada ithar, tidak ada mendepankan orang lain dalam hal taharah, bersuci. Contoh ini kita amalkan di santri-santriah nih. Contoh dalam bab mandi dan taharah atau wudu. Ya gerakan jamban, sok tipayun, sok tipayun. Nah, ini justru tidak diperkenankan, gitu ya, kalimat ini. Ketika ada ustadz ngagugahkeun, kemudian nyuruh ke hamam, ke teman-temannya ada yang ngajak, ayo orang ke jamban, orang ibak atau wudu, sok duluan. Nah, ini justru kalimat ini tidak boleh, tidak diperkenankan, makruh. Kenapa? Sebab hal tersebut, taharah itu ke hamam, wudu, mandi itu dalam ranah ibadah. Maka dalam ranah ibadah tidak diperkenankan mengedepankan orang lain. Tapi kita duluan, kita yang harus lebih awal. Termasuk dalam saf awal dalam sholat. Contoh, dalam sholat di saf awal itu ada satu orang, ada satu space untuk satu orang. Berarti yang belakang saf kedua maju ke depan salah seorang. Nah, ini ketika di belakang ada beberapa orang misalkan, maka pada dorong-dorong, so, kamu aja depan. Justru tidak demikian, tidak diperkenankan untuk mendorong orang lain ke depan, kecuali melainkan dirinya lah yang harus ke depan. Kenapa? Itharu fi dzalik. Sebab al-itharu fil qurbi makruh. Mendepankan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh hukumnya. Gitu ya. Nah, itu contoh studi kasus pertama. Yang kedua, adamul ithar bil qurbi minal imam fi sholatil jumu'ah. Nah, ini dalam hal menjadi imam dalam salat Jumat. Fa yakum min najlisi liyajlis hormatanahu. Jadi seorang imam, gitu, hendaknya kalau memang apalagi sudah benar bacaannya, paham fikih sholat, paham fikih, maka seorang imam hendaknya tidak mengedepankan orang lain, itu ketika menjadi imam, kecuali kalau ternyata orang yang dikedepankan ini adalah lebih afsah, lebih afqah, gitu, kemudian juga lebih tua. Nah, maka diperkenakan. Kalau ternyata dalam segi fikih setara, dalam segi usia setara, dalam segi bacaan setara, hafalan setara,
maka tidak diperkenankan mengedepankan yang lain. Wahakadha. Itu di antara studi kasus yang kedua. Yang ketiga, adamul ithar bisatril aurah lis-shalah. Nah, tidak diperkenankan juga bisatril aurah lis-shalah. Nah, sebagai contoh, ini sarungnya cuma satu, gitu ya. Di tempat salat umum, di masjid umum ada satu sarung, yang mau sholat duaan, yang dua-duanya pakai celana pendek, gitu ibaratnya. Maka siapa yang mau sholat, sedangkan di depan tuh udah mulai berjamaah, udah masuk, soknya kamu duluan. Nah, justru kalimat ini tidak diperkenankan. Al-itharu fil qurbi makruh. Oke. Kalimat yang pertama mungkin kita paham, mengedepankan orang lain dalam ranah ibadah ada tidak diperkenankan atau makruh. Apa makna kalimat yang kedua? Wa fi ghairiha mahbub. Nah, kecuali dalam ranah selain ibadah seperti ranah hal dunia. Contoh misalkan makanan. Nah, maka mengedepankan orang lain ketika adrahi di pesantren semuanya kebagian satu sewang. Nah, maka kebagian saya, okelah saya emang enggak, kasih aja ke temen, kasih aja yang lain, terus itu kasih yang belum dapat, tadi pagi belum dapat, baru dapat satu, sekarang tuh kasih. Nah, misalkan maka hal tersebut itu adalah mahbub. Hal yang seperti ini mah dikedepankan. Ayo orang abi mah masih kena kenyang, sokelah salira. Nah, ini juga sama di perkara mahbub, disukai oleh siapa? Oleh teman-temannya berarti. Kata. Jadi kalau dalam hal ranah selain daripada ibadah mah enggak mengedepankan orang lain, dan justru itu adalah disukai oleh siapa? Oleh orang lain. Gitu ya. Itu mungkin diantara studi kasus pada kaidah ketiga, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Alhamdulillah, insyaallah sekiranya kita cukupkan sampai kaidah ketiga ini. Besok kita lanjutkan kaidah keempat dan selanjutnya insyaallah. Oh ya, besok hari Ahad ya Bapak Ibu santri-santri ya. Maka hari Ahad waktunya kita bersama keluarga. Hari Ahad santri-santri ya, besok mungkin ada nanti konfirmasi ke Pak Ustadz Daan Pak MUI apakah ada majlis atau tidak. Insyaallah kalau di Pondok Harasin sudah mulai UTS ya. Insyaallah UTS yang kelas 3 ke atas qawaid fiqhiyah sudah siap soalnya. Kemudian kalau majlis insyaallah hari Senin kita nanti lanjutkan di kaidah keempat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar sallallahu musliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi. Ini ada obrolan masuk. Ada beberapa obrolan masuk, barangkali coba izin kita baca. Boleh Ustadz langsung dulu bicara tentang ya, baik Bu, gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ustadz dan jemaah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini sebetulnya mah pertanyaan untuk diberikan atau titipan. Ya, kan musim makanan MBG atau makanan gratis dari pemerintah. Harapan saya dari sisi itu bukan hanya sekedar gizi, tapi makanan kan kebanyakan disertai dengan makanan daging atau apapun yang diberikan, itu harus tata caranya selain halal, suci, mensucikan. Makanya dari pihak pusat sering terjun sidak untuk melihat bagaimana cara mencuci wadah, tepak gitu. Ketika dimasukkan ke wadah besar, kemudian kalau tidak dialirkan kan bisa jadi najis atau bagaimana. Begitu juga makanan yang dibeli dari sumbernya, apakah betul itu makanan itu halalan thayyiban. Terlebih mungkin hal itu kalau dibiarkan sama dengan bisa jadi tidak langsung meracuni pada darah, terutama ke anak-anak bangsa kita. Nah, mungkin sentuhan itu tuh sebelum terjadinya MBG dibagikan sebaiknya itu dijadikan titik tekan bagaimana caranya. Tetapi kita tidak tahu dan tidak boleh suzon hanya
kalau kita masih mampu dengan tangan, dengan mulut, atau terakhir diam. Jadi kepada stakeholder atau orang-orang yang kayak kenal dengan MUI di lingkungan kecamatan, desa, atau di lingkungan RT, kemudian RW yang ada BMG dan sebagainya, bisa terlibat langsung gitu. Saya orangnya kurang circle-nya nggak banyak, jadi agak susah juga untuk komen, dan mungkin banyak yang tidak membutuhkan saya secara pribadi. Tapi pikiran itu ada, sehingga perlu adanya orang-orang yang mampu menembus mereka, sehingga mereka sadar bahwa dalam hal itu sangat penting karena akan membentuk karakter bangsa yang sebenarnya. Itu dimulai dari makanan, pakaian, gaya hidup, musik, dan sebagainya, yang itu datangnya dari mana untuk tidak dicontoh, termasuk hal itu gitu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan tentang hal itu gitu. Bangkai Ustadz mungkin lebih kenal ke orang sekitarnya gitu. Gimana untuk enak ke dia, akhirnya laukna bedang caina herang gitu. Gitu Ustadz, gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ini masuk ke dalam kategori himbauan ya, ajakan, himbauan untuk kita semua, karena ini program pemerintah sudah bagus gitu ya, sudah bagus, beri kita kawal bersama dan melaksananya, atau orang terkait yang melaksanakan, menjalankan program ini untuk kita kawal juga. Tentu mungkin tadi kata Ibu benar juga, itu terutama bagi mereka yang mempunyai ikatan atau keterkaitan dengan orang-orang terkait tentang pengurusan atau MBG ini. Nah, maka itu penting. Mengapa? Sebab tadi barangkali karena sifatnya adalah mungkin difahaminya bisnis semata gitu ya, jadi tidak apik ketika cucinya dari sebagainya. Ini juga harus ada langsung pengawasan dari orang-orang terkait. Nah, bagaimana kita? Nah, sesuai kapasitas, menurut saya pribadi, sesuai kapasitas kita. Kalau misalkan kita adalah punya kapasitas di bidang tersebut, ibaratnya ada channel ke sana, maka mengapa tidak dakwah kita di situ? Kalau kita sebagai guru, mengapa tidak mungkin kita tanya Bapak Ibu ya, gitu. Ke pondok sudah beberapa kali kita ditawari ke pesantren untuk makan gratis tersebut. Cuman alhamdulillah selalu kita bukan berarti tidak mensyukuri nikmat gitu ya. Cuman alhamdulillah kita mampu lah gitu. Di pesantren kita masih bisa makan, kita juga masih bisa makan enak. Jadi selalu kita sarankan ke tempat yang lain. Nah, artinya kecuali kalau memang kita tahu betul tadi kalau dalam bab warok kita tahu betul siapa yang nyucinya, cara nyucinya bagaimana, ini datangnya daging dari mana. Nah, kalau seperti itu kita tahu betul, maka saya pribadi kalau tahu betul dari awalnya bagaimana, insya Allah mungkin kita akan terima di pesantren. Tapi kalau tidak tahu dan kita masih mampu untuk makan, dan itu kan bukan wajib kita terima berarti ya, hanya ditawarkan, maka kalau mau enggak mungkin, kalaupun tidak mengapa. Ini juga bukan berarti menakut-nakuti Bapak Ibu jangan terima karena tidak gitu ya. Tidak demikian. Cuman mungkin tadi Ibu Ida juga bagus kalimat beliau sebagai ajakan bahwasanya kita tidak menelan begitu saja, tapi harus cross check gitu. Ibaratnya apakah benar atau tidak. Ini masuk ke dalam ranah kehati-hatian atau dalam ranah apik, ibaratnya warok gitu ya. Mungkin seperti itu Ibu, Bapak. Ini Bapak Ibu mayoritas adalah sebagai pengajar, maka hal ini hendaknya kita pahami dan ketahui bersama, insya Allah. Insya Allah itu mungkin Ibu selanjutnya di grup ya. Insya Allah kita sharing tentang hal ini dan hal-hal lainnya berhubungan dengan qawaid al-fiqhiyah. Benarnya dari Allah, salahnya murni dari saya pribadi. Hatur nuhun, narakum ala khairin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Bapak Ibu bangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.